Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Goni Fatsus Salam, mahasiswa manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya selama 1 bulan dari tanggal 20 Januari 2020 sampai 18 Februari 2020 dengan judul Kinerja Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Karawang. Untuk poin pembahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama adalah latar belakang, kedua adalah gambaran umum DP3 Karawang, dan yang ketiga adalah tinjauan pustaka, keempat adalah pelaksanaan kerja praktek, dan yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Untuk poin pembahasan yang pertama adalah latar belakang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Karawang yang dikukuhkan pada tanggal 29 Desember 2016 dan pengukuhan sebagai personel pada tanggal 29 Desember 2016. Operasional ini dimulai pada tanggal 3 Januari 2017 dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengakomodir kebijakan yang ada dalam RPJMD serta ide dasar visi dan misi DP3A. Alasan memilih judul kinerja pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Karawang karena pada instansi pemerintahan Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Perlindungan Anak Karawang masih banyak terjadinya kasus kekerasan pada anaknya hingga sekarang mempengaruhi kinerja para pegawainya dengan datanya laporan permasalahan dari masyarakat dan lambatnya penyelesaian. Dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih maraknya kejahatan terhadap anak di tengah masyarakat, maka penulis memilih judul kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian gambaran umum instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Karawang sebagai salah satu OPD yang dibentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Karawang. Profil perusahaan atau instansi DP3A bisa dilihat. Nama instansinya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tanggal berdirinya adalah 29 Desember 2016. Dengan alamatnya Jalan Jenderal Ahmad Yani, Karawang Pawitan, Kecamatan Karang Barat, Kabupaten Karawang. Untuk jenis instansinya adalah jasa pelayanan dengan jumlah pegawainya sebanyak 55 orang dan produknya adalah pelayanan masyarakat khusus perempuan dan anak. Dan untuk yang poin pembahasan mengenai teori, beberapa para ahli. Yang pertama adalah Green Theory yang membahas mengenai manajemen. Menurut GRT adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisan, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Dan menurut Handoko, manajemen itu dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang, menentukan, mengingat, ekspektasikan, mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalial atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan, pengawasan. Dari beberapa definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kemudian untuk metode teorinya sendiri, menurut Scholar dalam studi Snow 2015, manajemen sumber daya manusia merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut digunakan secara efektif dan adil dibagi kepentingan untuk organisasi dan masyarakat. Dan menurut Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Atau kita dapat simpulkan, manajemen sumber daya manusia adalah merupakan suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan secara efektif dan efisien agar dapat membantu terwujudnya tujuan dari perusahaan. Di dalam kajian MSDM terdapat salah satu tujuan yang harus dicapai, yaitu mengetahui aktivitas manajemen sumber daya manusia. Kemudian untuk rank teori, menurut Mangkunegara tahun 2000 mengatakan bahwa kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Dan menurut Prawisentono tahun 2008, kinerja atau biasa kita sebut dengan performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai suatu tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Dan menurut Mendes menyebutkan bahwa aktivitas manajemen sumber daya manusia ada 7 variabel. Yang pertama adalah perencanaan dan analisis SDM, kedua adalah kesetaraan kesempatan kerja, yang ketiga adalah pengangkatan pegawai, yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia, yang kelima adalah kompensasi dan tunjangan, yang keenam adalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan, dan yang ketujuh adalah hubungan karyawan dan pegawai atau manajemen. Dan lanjut ke tujuan dan metode. Untuk tujuan umumnya adalah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa, karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan selama kita kerja praktek. Dan tujuan khususnya adalah yang pertama adalah membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dan lingkup teknologi. Yang kedua adalah mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, hingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga adalah mendapatkan data yang dapat diangkat menjadi sebuah masalah untuk disusun dalam proposal sampai dengan tugas akhir. Dan yang keempat adalah melatih mental mahasiswa untuk selalu siap dan tanggap dengan kondisi yang ada di lapangan kerja. Dan untuk metode yang digunakan oleh penulis sendiri adalah menggunakan metode deskriptif, deliberation, dan yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Metode kerja praktek ini dilakukan secara langsung di lapangan. Sumber data dalam pelatihan ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pimpinan bagian PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Karawang, dan teknik pustaka atau biasa kita sebut deliberation seperti simak dan catat. Sebagai instrumennya adalah peneliti sendiri. Dalam hal ini peneliti akan membaca, mencermati, dan mencatat hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Proses kerja praktek ini dilakukan di bawah pengawasan dari pembimbing lapangan, yaitu Bapak Sari Bidayat selaku bagian seksi perlindungan anak, dan dosen pembimbing dari kampus yaitu Ibu Flora Patricia SEMM, sehingga prosesnya dapat terarah. Untuk pelaksanaan KP sendiri, tugas-tugas yang saya laksanakan di tempat kerja praktek: membuat laporan yang berhubungan dengan kebutuhan perlindungan perempuan dan anak, seperti membuat kebutuhan taman layan anak, perbaikan sekolah, kebutuhan kualifikasi rumah sakit, dan lain-lain. Sementara waktu pengerjaan kerja praktek tanggal 20 Januari sampai 18 Februari 2020 dengan penempatan di bagian divisi PPA atau Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam jangka waktu kerja jam 7.45 sampai 15.45 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin dan sampai Jumat. Dan beberapa uraian kerja praktek selama pada hari pertama saya melakukan pengenalan pada profil kerja, pengenalan semua pegawai yang ada di DP3 Karawang hingga bagian pada PP3A. Dan untuk kemudian pertengahan pelaksanaan KP saya melakukan pekerjaan seperti pengadaan taman layak anak dan syarat-syarat pengadaan taman layak anak, hingga pada saat akhir pengerjaan KP saya mengerjakan laporan entry data. Uraian kerja praktek untuk tujuan utama yang saya rasakan adalah pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang kedua adalah pelaksanaan administrasi dinas PPA. Yang ketiga adalah mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis. Dan untuk tujuan pendukungnya atau tugas pendukungnya yang saya laksanakan adalah yang pertama, hubungan masyarakat pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang kedua adalah fasilitas bidang kualitas hidup perempuan, dan yang ketiga adalah melaksanakan pelaporan standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan perempuan dan anak. Yang keempat adalah menyusun pedoman teknis dan melaksanaan program perlindungan perempuan dan anak. Untuk permasalahan yang dihadapi DP3 Karawang adalah salah satunya adalah individu, dan yang kedua adalah manajerial. Di situ terjadinya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak,
Penyebab antara masalah itu adalah manajemen waktu yang mengakibatkan ketidaktepatan laporan, keterlambatan perjalanan dinas, dan surat yang masuk datang mendadak yang mengakibatkan keterlambatan pendisposisian surat masuk. Dan solusi yang perlu diselesaikan adalah pemasahan kekerasan terhadap pelindung perempuan dan anak dari berbagai informasi dan pelaporan yang datang melalui PPA ataupun P2TP2. Salah satunya adalah memberikan pelatihan penanganan korban sebagai bekal bagi optimalnya kinerja Satgas PPA dalam memberikan pelayanan, dan perlu adanya peran kontrol manajemen dengan meningkatnya sistem monitoring para pegawai seperti mengorganisasikan dan mengevaluasikan. Kesimpulan yang saya dapatkan dalam kejabatan ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Karawang yang beralamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Karawang Pawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang adalah dinas yang membangun peran serta perempuan dan anak sebagai perwujudan perempuan dan anak Karawang yang mandiri, sehat dan sejahtera. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan dalam pembangunan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan sampai saat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Demikian juga dengan anak yang merupakan generasi penerus bangsa, kualitas dan perlindungan masih perlu ditingkatkan. Untuk saran penulis ini, untuk instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Karawang agar para pegawai lebih meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sehingga apabila diketahui terdapat anak yang menjadi korban kekerasan, para pegawai Dinas PB3A Karawang dapat bertindak dan memperkuat kelembagaan perlindungan anak terpadu berbasis pada sampai ke tingkat desa atau kelurahan. Saran penulis untuk universitas adalah semoga dalam pelaksanaan kerja praktek yang sudah diterapkan dapat dilakukan yang lebih baik lagi sehingga mendatangkan informasi kerjasama antara universitas dan instansi pemerintahan. Dan berikut adalah lampiran kegiatan, foto-foto, dan daily report selama kerja praktek. Mungkin itu aja yang dapat dijelaskan. Apabila ada kesalahan atau perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.